Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, sahabat-sahabat sekalian. Kembali lagi kita di video YouTube-nya Dunia Adminduk. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah setia menyaksikan video-video yang kita bagikan melalui channel YouTube kita, yaitu channel YouTube-nya Media Boom itu. Sahabat-sahabat sekalian, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa di channel YouTube ini di beberapa video kita membahas tentang cara membuat administrasi kependudukan. Sahabat-sahabat sekalian, nah kebetulan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk membuat akta kelahiran. Apakah itu mudah atau susah? Ya, tentunya ketika kita share video ini, kita berharap dengan video ini kita akan memberikan kemudahan untuk sahabat-sahabat sekalian ketika sahabat-sahabat ingin membuat akta kelahiran. Bagaimana sih cara untuk membuat akta kelahiran? Perlu sahabat-sahabat ketahui, untuk membuat akta kelahiran itu ada 4 syarat yang harus sahabat-sahabat kumpulkan. Yang pertama yaitu surat keterangan kelahiran. Nih, seperti ini nih sahabat. Ini adalah surat keterangan kelahiran yang harus sahabat bawa ketika sahabat ingin mengurus akta kelahiran. Dari mana kita akan mendapatkan surat keterangan kelahiran itu? Sahabat-sahabat sekalian, surat keterangan kelahiran itu bisa sahabat dapatkan dari rumah sakit di mana tempat sahabat-sahabat sekalian, istri sahabat-sahabat sekalian melakukan persalinan. Di situ akan mengeluarkan surat keterangan kelahiran. Bagaimana kalau misalnya di bidan? Bidan juga akan mengeluarkan surat keterangan kelahiran. Nah, timbul nih masalah, bagaimana kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian, istri sahabat-sahabat sekalian melahirkan tidak di rumah sakit, tidak di bidan, tapi sahabat-sahabat sekalian melahirkan, istri sahabat-sahabat sekalian melahirkan di rumah, dibantu dengan paraji misalnya. Kalau di perkampungan biasa di Sunda itu ada namanya paraji. Bagaimana kalau misalnya dibantu dengan paraji? Tentunya paraji kan tidak memiliki lisensi untuk mengeluarkan surat keterangan kelahiran. Nah, bagaimana untuk mengurus akta kelahiran? Itu cukup mudah juga. Sahabat-sahabat sekalian tinggal datang ke desa dan buat surat keterangan kelahiran. Yang kedua, sahabat harus membawa fotokopi KK. Yang seperti inilah fotokopi KK itu. Sahabat-sahabat sekalian mungkin juga sudah punya lah di rumahnya masing-masing, ada KK di rumahnya masing-masing, tapi bukan kakak saudara kita, kakak kartu keluarga. Yang seperti ini nih yang seperti ini. Yang ketiga, fotokopi KTP. Fotokopi KTP siapa? Tentunya fotokopi KTP kedua orang tua. Bapak ibunya, emak bapaknya, abah dan ambunya harus dibawa ketika ingin membuat akta kelahiran. Yang keempat ya sahabat, yang keempat adalah fotokopi buku nikah. Ya tentunya ketika sahabat-sahabat sudah punya anak, sahabat-sahabat tentunya sudah menikah dong, tercatat dong. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama. Hanya 4 syarat untuk kita membuat akta kelahiran, untuk anak kita membuat akta kelahiran. Akan tetapi, sahabat-sahabat sekalian, di lapangan tidak semudah itu. Banyak sekali permasalahan yang muncul dalam membuat akta kelahiran. Di antaranya, mungkin ini bukan satu budaya, tapi ada di daerah sahabat-sahabat sekalian yang memang kasusnya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya
anaknya dilahirkan di luar nikah dan tidak diketahui bapaknya. Kalau ibunya kan tentu sudah diketahui karena memang ibunya yang melahirkan. Apabila sudah terjadi masalah yang seperti ini, maka solusinya seperti apa, sahabat-sahabat sekalian? Ini sebetulnya cukup mudah. Pemohonnya hanya ibunya saja, anaknya jadi di akta kelahiran itu tidak tercantum kedua orang tua. Yang tercantum di akta kelahiran ibunya saja. Jadi jangan mempermasalah, karena memang di lapangan ada juga yang menyampaikan, oh itu makan tidak ada ayahnya, jadi susah. Ya enggak seperti itu sebetulnya. Memang bisa untuk membuat akta kelahiran. Karena kenapa? Perlu sahabat ketahui bahwa akta kelahiran itu adalah hak setiap anak yang sudah dilahirkan. Jadi ketika dilahirkan, anak itu berhak untuk mendapatkan akta kelahiran karena itu adalah bagian daripada hak dia sebagai warga Indonesia. Kemudian takutnya juga ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, berapa sih usia minimal, usia maksimal untuk membuat akta kelahiran? Usia minimal ya ketika sudah dilahirkan itu sudah bisa membuat akta kelahiran. Maksimalnya seperti apa? Ya selama masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, sahabat-sahabat sekalian, bapak ibu sekalian bisa untuk membuat akta kelahiran. Kemudian bagaimana nih kalau misalnya masalahnya seperti ini muncul? Ada kesalahan penyimpanan nama ayah di akta kelahiran, penamaan nama ayah di akta kelahiran. Yang seharusnya namanya itu Fulan, ternyata nama di akta kelahiran adalah Falan. Nah, bagaimana nih caranya? Sahabat-sahabat sekalian, tinggal membuat SPTJM saja, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa memang anak tersebut adalah anak dari sahabat-sahabat sekalian. Jadi kan tidak susah. Sebetulnya ini cukup mudah, asal sahabat-sahabat sekalian menggali informasi, mau mencari-cari informasi. Ini semua tidaklah susah. Mengurus administrasi kependudukan sangatlah mudah. Nah, apabila sahabat-sahabat sekalian sudah memiliki 4 syarat yang tadi saya katakan, yang pertama surat keterangan kelahiran, yang kedua fotokopi KK, yang ketiga fotokopi KTP, yang keempat fotokopi buku nikah. Sahabat-sahabat sekalian bisa mendatangi kantor Disduk Capil di mana sahabat-sahabat sekalian tinggal. Pasti mereka akan melayani sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat sekalian, video kali ini saya rasa dicukupkan untuk informasi tentang tata cara dan syarat-syarat untuk membuat akta kelahiran. Jika sahabat-sahabat sekalian ingin bertanya dan membutuhkan video-video tutorial lainnya tentang bagaimana mengurus administrasi kependudukan, sahabat-sahabat sekalian bisa menulis di kolom komentar. Apa yang ingin sahabat-sahabat sekalian ketahui, kita akan berusaha mencarikan informasi kalau misalnya kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita akan balas langsung di kolom komentar, atau kita kasih video-video selanjutnya untuk masalah sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hup.